Oke, selamat malam sekali lagi kepada kita punya mitra, teman-teman lama kita Selamat yang malam. saya sudah tidak asing, terutama leader kita, Pak Herman, sama bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktu untuk hadir bergabung sama kita malam ini, ya kan? Malam ini juga malam kita masuk malam weekend ya, jadi agak santai-santai buat malam ini. Oke, nah jadi di sini pada teman-teman yang lama sudah bergabung sama kita, juga ada teman yang baru bergabung sama kita. Jadi akan saya sampaikan sharing, ya. Sekali lagi, apa itu kita mau membahaskan buat malam ini. Jadi saya mulai sharing saya punya slide. Oke, semoga teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah kita lihat saya punya slide. Oke, di sini kita ada satu topik yang kita mau sharing buat malam ini. Oke, nah slogannya adalah lindungi dan gandakan aset Anda dengan emas. Oke, kita jangan bahas tentang emas dulu. Kita bahas tentang aset. Apa itu aset? Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu aset itu dalam bentuk seperti kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya mobil, itu sebagai aset kita, ya kan? Nah, sekarang kita tahu tentang emas itu, dan emas ini sudah bukan satu barang atau produk yang baru buat kita semua. Ini sudah lama, ya kan? Tapi apakah banyak orang tahu gimana cara kita bisa menggunakan emas menjadikan satu instrumen keuangan kita atau menjadikan satu aset kita dengan betul? Orang tahu emas itu, tapi bisa dikelola dengan betul dan bisa memanfaatkan dan membawakan penghasilan atau keuntungan buat kita. Nah, pada dulu kan semua orang tahu, oh beli emas. Nah, dari kita punya orang tua, nenek moyang, ya, waktu kita dapat rezeki, banyak menyarankan, oh belilah emas, simpanlah emas, ya kan? Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana itu kita bisa memastikan, ya kan, emas aset kita ini bisa beranak atau bisa membawakan penghasilan atau keuntungan buat kita dengan betul caranya. Makanya uh, malam ini yang spesial, nanti saya akan sharing bagaimana caranya. Ini buat banyak orang mungkin bisa mendapatkan lebih dalam untuk mempergunakan atau memanfaatin, oh emas ini ya begitu kita bisa mendapatkan keuntungan kita. Oke, seterusnya saya sharing satu slide. Ini buat bapak-bapak, ibu-ibu pasti akan sering dengar kita punya orang yang terdekat kita lah. Kalau bapak-bapak paling sering dengar ibu-ibu istrinya mengeluh, wah kita punya biaya hidup semakin tinggi, ya kan? Suaminya kasihnya nafkah tidak cukup untuk buat rezeki, buat untuk kebutuhan harian. Biasa akan dapat pengeluhan seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat yang saya membahas ini adalah tentang inflasi rupiah, ya kan? Kenapa saya bilang inflasi? Kita kan tahu, kita berbanding jangan lama lah, 5 tahun yang lalu kita belanja di supermarket atau di mall, ya kan? Atau Indomaret aja. Dulu kalau kita belanja itu 100.000 kita bisa bawa banyak barang, ya kan? Tapi kita lihat ke belakangan ini ya, ke belakangan ini memang kita terasa banget. Oh, 100.000 beli cemilan atau snack di Indomaret aja itu tidak cukup. Mungkin anak aja belanja sedikit aja barang itu sudah di atas 100.000, ya kan? Nah, ini adalah fenomena kita, banyak orang akan berpikir, oh ini krisis, ini krisis. Tapi jangan salah paham, ini bukan. Ini adalah fenomena namanya inflasi. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Dan kebelakangan semenjak COVID itu semakin berkesan terlihat. Nah, kita berbanding, kita lihat di sini ya yang saya dapatkan source sumber ini dari Google, dan kita bisa cek. Nah, inflasi rupiah, ya kan, itu dalam waktu 24 tahun semenjak dari tahun 97 sampai tahun 2001, 2021,
ya kan? Rata-rata itu kan peningkatan inflasi itu 9%. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya mata uang itu semakin menurun. Maksudnya kita sekarang belanja punya barang dengan uang yang misalkan 100.000 beli punya barang semakin dikit gitu maksudnya. Nah, ini adalah fenomena inflasi. Inflasi ini kan contoh 9% per tahun, ya kan? Jangan bilang apalah. Misalkan kita punya uang 1 miliar. Kalau 1 miliar uang kita tidak dikelola, kita nggak ada beli aset, kita nggak beli rumah, kita nggak beli mobil, kita nggak buat nabung, uang itu ya kalau kita tidak dikelola, berarti setelah 1 tahun kemudian 1 miliar itu punya nilai yang kita bisa beli punya barang itu bernilai cuma 900 juta. Makanya kita makin ke depan kita akan terasa kenapa kita punya kita punya belanja semakin mahal itu karena inflasi. Ini inflasi yang terjadi seperti itu. Nah, satu pertanyaan di sini banyak orang kan berpikir, oh, kita punya tabungan, saya punya uang simpan di bank, saya punya FD, ya kan? Tapi pertanyaan, bank kasih kita punya interest bunga atau kita bilang FD punya bunga itu setahun berapa persen? 4-5%, ya kan? Nah, apakah ini cukup untuk menutupin kita punya katanya inflasi 9% ini? Mahal tidak cukup. Nah, itu kenapa kita bilang kalau orang punya rezeki, punya uang, itu harus dikelola. Contoh, beli rumah. Ada satu contoh yang paling bagus sekali. Kenapa? Kita kan tahu, sekarang kita beli rumah, ya kan? Rumah itu akan meningkat. Maupun 1 tahun kemudian. Nah, misalkan kita beli 1 miliar punya rumah atau apartemen, ya kan? Tahun depan lagi, ya kan? Mungkin nilai rumah itu sudah di atas 1 miliar, mungkin 1,2, 1,3, ya kan? Nah, kenaikan properti itu 1 tahun bisa 10, 15, bahkan mungkin 20%. Nah, namanya itu adalah bisa melindungi kita punya nilai mata uang. Nah, suatu hari kita mau kita punya rumah atau kita punya aset ini kita jual, malahan kita bisa dapat kembali kita punya uang dan kita mungkin dapat penghasilan seperti itu. Nah, selain properti, ya kan, apakah ada instrumen keuangan yang lain bisa membuat kita melawan atau menantang inflasi, peningkatan inflasi ini? Oke, nah di sini kita lihat ini adalah penggerakan harga emas selama 2 tahun dari 2001 sampai 2021. Nah, ini bisa kita lihat harga emas ya dalam waktu 20 tahun itu sudah meningkat 800%. 8 kali lipat. Ini saya mau tanya, kita beli rumah setelah 20 tahun apakah kita bisa meningkat 8 kali lipat? 1 miliar punya rumah 20 tahun kemudian bisa jadikan 8 miliar. Mungkin ini bisa terjadi atau mungkin tidak. Apalagi kita lihat 2 tahun yang lalu yang terjadi adalah pandemik. Waktu pandemik kita menghadapi apa? Itu properti. Harga rumah semuanya ada turun, ya kan? Nah, ini kita tidak bisa seperti itu. Dan kita lihat harga emas ini bawahan bisa membawakan 8 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Berarti setiap tahun ada sekitar 20% punya peningkatan harga emasnya. Oke? Nah, seterusnya saya mau memberikan satu perbandingan. Dan ini adalah, saya percaya yang teman-teman yang muslim ya pasti akan tahu. Ya, ini dari Al-Quran, ya kan? Yang sempat berbilang kalau emas itu adalah satu instrumen ya, instrumen untuk keuangan ya, yang bisa memberikan jaminan kepada kita manusia maupun sampai dunia akhirat. Nah, ini kita lihat pada zaman dulu kan kita kan lihat sebelum negara-negara masing-masing mengeluarkan mata uang seperti rupiah, ringgit, dolar. Dulu mereka punya zaman dahulu mereka berdagang pakainya apa? Dinar, dirham, betul nggak? Dinar itu adalah emas,
dirham itu adalah perak, silver. Oke. Nah, tapi zaman dulu itu kan emas itu kan semua negara mereka mengaku. Karena tidak ada berbeda, oh mata uang saya seperti ini, mata uang negara kamu maupun Arab itu kan, kamu punya emas seberapa. Atau kita bilang Indonesia punya emas seberapa. Itu standar, emasnya standar. Oke. Nah, tapi yang saya mau memberikan tahu adalah sekarang kita berbandingkan nilai dengan nilai emas dengan mata uang. Oke, saya ambil contoh. Contoh ini satu dinar, ya kita kan tahu satu dinar itu kan 4,2 gram, ya kan? Berbanding dengan satu ekor kambing. Kenapa? Karena teman-teman mesti pasti tahu lah. Dulu kan zaman dagang itu dulu kan pakai satu dinar itu bisa beli satu ekor kambing. Oke. Nah, saya ambil contoh ya. Per tahun 2010, ya kan satu dinar itu 4,25 gram itu bernilai dengan 1,7 juta lah. Oke. Nah, pada saat itu satu ekor kambing itu ya rata-rata 1,5 juta. Jadi tidak ada berbeda jauh. Nah, sampai ke belakangan kita lihat, ya kan? Sekarang harga satu dinar itu mencapai 4 juta. Nah, kalau kita beli satu ekor kambing ya, mungkin 4 juta, 4 jutaan segitu. Nah, kita lihat barangnya tidak berubah. Yang berubahnya apa? Yang berubah itu adalah nilai mata uang. Dan ini bisa membuktikan bahwa ini adalah terjadi karena inflasi. Dulu kita beli kambing, ya kan, murah, ya kan? Nah, sekarang kita beli kambing mahal, ya kan? Teman-teman yang sempat buat untuk korban setahun sekali itu pasti tahu, ya kan? Nah, tapi emas sama, walaupun barang kita naik, tapi harga emas juga naik. Makanya ini jadikan standing seimbangnya. Makanya kita bilang nilai emas itu ya sama dengan barangnya. Cuma bedanya ada apa? Bedanya karena mata uangnya. Dan mata uang ini bisa semakin tingkat karena inflasi. Oke? Nah, seterusnya kita lihat kenapa kita bahas emas malam ini. Nah, saya percaya teman-teman ya, bapak-bapak, ibu pasti tahu lah kenapa emas. Emas itu adalah satu sumber daya alam yang terbatas. Maksudnya apa? Kita kan tahu punya tambang emas di seluruh dunia, ya kan? Dan emas batangan itu kan diproduksi dari emas yang dapat dari tambang emas. Nah, tambang emas ini kan ditambangin. Apakah satu hari tambang emas yang ada di bawah tambang itu akan habis? Yes, betul. Ini akan habis. Nah, ini akan terjadi apa? Makanya emas itu kita bilang ada supply and demand. Supply-nya makin berkurang, makanya nilainya akan makin meningkat. Karena kita semua, seluruh dunia ini butuh emas. Maupun dari pemerintah negara itu kan butuh emas. Kenapa? Negara mau mencetak uang, ya kan? Dia harus didukung dengan seimbang punya emas. Lalu dia bisa mencetak, harus punya setoran emas batangan di World Bank itu. Nah, kedua, emas itu bisa digunakan sebagai uang untuk pertukaran lah dan mewakili kekayaan. Ini nggak usah berbahas lagi lah. Kalau ibu-ibu pasti tahu lah. Kalau orang yang punya status, orang yang punya, dia pasti pakai banyak uang, pakai emas, perhiasan emas lah semuanya, ya kan? Oke. Ketiga adalah emas punya penyimpanan nilai dan itu bukan korosi. Oke. Seterusnya, keempat, yang penting, emas bisa diversifikasi portofolio dengan koreksi negatif dengan saham dan instrumen keuangan yang lain. Oke, saya percaya bapak-bapak sama ibu-ibu pasti ada sempat beli saham atau sempat beli mata uang asing seperti itu, seperti beli Sing dollar atau Aussie, ya kan? Nah, kita berbahas saham dulu. Saham, kita kan tahu saham itu adalah dari perusahaan, ya kan, yang sudah listed. Nah, harga saham itu ditentu oleh apa? Ditentu oleh dengan prestasi perusahaan berikut. Contoh Facebook atau Tesla. Nah, harga saham bisa naik karena perusahaannya prestasi. Ya, kita ambil contoh lah di Indonesia. Contoh BCA punya saham. BCA punya saham bisa naik karena kan BCA punya bisnis dia prestasi pada tahun ini. Tapi ini tergantung dengan satu perusahaan, company. Oke. Nah, berbanding dengan
mata wang. Mata wang itu apa? Kalau mata wang kita kan tahu seperti dolar tukar dengan rupiah. Itu misalkan sekarang kita tukar dolar lagi tinggi nih. Kita tukar $2, kita dapatkan rupiah kursnya lebih tinggi. Nah, yang pengaruh dengan kurs mata wang itu apa? Itu ada banyak faktanya. Itu bisa dari ekonomi satu negara itu. Kedua, bisa terpengaruh dengan politik. Politik kalau negara itu tidak stabil, akan terjadi apa? Mata uang itu akan terpengaruh. Contoh yang terjadi, kita lihat, sempat lihat berita awal tahun, apa yang terjadi? Perang Rusia dan Ukraine. Nah, kita lihat dua negara itu perang akan terjadi apa? Mata uang negara tersebut akan terpengaruh, akan jatuh nilai mata uangnya. Kenapa? Karena nggak ada negara yang lainnya mau terima uang negara tersebut. Mengakibatkan dia punya nilai mata uang akan jatuh. Nah, makanya kita bilang ini banyak fakta-fakta yang terpengaruh dengan negara tersebut, dan kalau saham itu terpengaruh dengan prestasi perusahaan. Nah, apa dengan emas? Kalau emas ini, kita lihat globalisasi, karena ini kebutuhan untuk semua negara, ya kan? Ya, yang bisa pengaruh dengan harga emas, ini hanya dengan supply and demand, kebutuhan dan produksinya, emasnya. Tapi kita lihat makin tahun makin berjalan dengan jangka yang panjang, ya kita kan tahu dengan supply emas yang terbatas, ya kan? Nah, ini yang mengakibatkan harga emas itu stabil, salah satunya, ya kan? Maupun harga emas bisa ada naik turun, ya kan? Tapi itu juga garis besarnya itu tetapnya kenaikannya. Itu kenapa banyak orang memilih emas. Nah, kelima adalah emas punya lindung nilai terhadap inflasi dan mata uang data. Saya sudah memberikan contoh tadi. Yang terakhir adalah keuntungannya bebas pajak. Oke, seterusnya saya mau memperkenalkan QMAI. Apa QMAI ini? Oke, QMAI adalah singkatan dari Quantum Metal Exchange Incorporated. Oke, QMAI adalah perusahaan induk quantum metal yang didirikan di New York pada tahun 2021. Oke, nah pada tahun 2021 kita sudah masuk di board OTC dengan nama QMAI. Kita sudah terdaftar di sana dan kita punya target misi kita untuk tahun ini. Kita berharap kita bisa IPO listed di Nasdaq pada tahun ini. Oke, nah QMAI ini adalah perusahaan yang berbasis di fintech bullion. Oke, fintech kita tahu bullion itu adalah emas. Nah, apakah karena kita quantum metal bermula dari emas. Oke, kita menjual emas batangan dari awalnya dan kita meluncurkan kita punya emas digital. Oke, dan QMAI kita didukung dengan oleh logam mulia melalui kita punya pendidikan dan pengembangan yang sistematik kita punya ekosistem, dan kita dengan ekosistem Universitas Corporate QMCU. Oke, Quantum Metal Corporate University untuk mendukung tidak hanya memastikan pertumbuhan global yang berkelanjutan, tetapi juga keberlanjutan bisnis kami. Oke, nah di sini saya menunjukkan, nah adalah struktur perusahaan QMAI. Jadi QMAI adalah induk kita yang berdiri di US, dan di bawah pohon QMAI ini kita ada quantum metal bullion dari Australia. Kita punya quantum metal recovery, kita punya quantum metal capital. Di England kita ada quantum metal corporate university. Selain itu setiap negara seperti Malaysia kita ada quantum metal Malaysia, Singapura kita ada quantum metal exchange, Australia quantum metal Australia, quantum metal Thailand, quantum metal United Kingdom, dan quantum metal Indonesia yang kita sudah punya kantor di Jakarta. Oke, selain ini kita juga ada tambah perusahaan-perusahaan yang baru, seperti kita sudah masuk di quantum metal Hong Kong, quantum metal China, dan kita juga baru masuk di India. Kita punya quantum metal di India, dan kita juga masuk quantum metal Afrika Selatan, quantum metal Dubai, dan quantum metal Turki. Ya, ini saya tidak masuk semua di sini. Oke, nah di sini kita bisa lihat kita punya quantum metal yang punya bisnis inti itu termasuk di kita quantum metal mining dengan logam mulia. Kita punya quantum metal capital
untuk layanan dan perkembangan teknologi keuangan. Selain itu kita punya Quantum Metal Bullion yang untuk menyediakan pelbagai layanan untuk industri logam mulia termasuk perdagangan emas, fasilitas jaminan emas, hak asuh emas, tokenisasi emas, logistik, dan layanan untuk perusahaan pertambangan. Nah, kesemua seluruh bisnis-bisnis yang di bawah QME ini didukung oleh Quantum Metal Corporate University dalam memelihara budaya perusahaan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam ekosistem. Nah, kenapa kita mengutamakan ini? Namanya edukasi. Untuk QMCO ini, kita mengutamakan di sistem training dan edukasi. Supaya apa? Supaya kita punya customer atau kita punya konsultan, itu mereka tahu bisnis quantum meter ini sebagaimana. Oke? Nah, di sini kita lihat ekosistem QM ini. Nah, jadi semua kita punya customer pelanggan, ya kan? Itu di bawah Quantum Metal Bullion Exchange Board. Nah, sebagai pemasaran dan kita punya membership. Oke? Nah, semua buat konsultan yang mereka mau mempromosikan atau menjalankan bisnis quantum metal, mereka harus untuk hadir training yang di QMCO. Nah, kita memberikan material pelatihan dan kita punya learning management system kepada sesiapa konsultan menjadikan konsultan quantum metal. Nah, kenapa? Karena mereka yang mewakili membawa bisnis quantum metal ini ke lapangan. Jadi kita harus memberikan keseluruhan edukasi training kepada mereka. Ya, sesiapa yang sudah menghadir training kami yang di QMCO, nah mereka akan harus lewat untuk ujian. Oke, setelah untuk penilaian, mereka akan mendapatkan sertifikat. Jadi kan konsultan yang berkelayan seperti perusahaan-perusahaan yang kita lihat seperti asuransi atau pembangkang. Nah, mereka yang marketing yang di luar yang membawa bisnis perusahaan di situ, mereka harus punya training yang profesional. Dan ini juga untuk reputasi perusahaan mereka. Oke? Nah, di sini saya membahas sedikit tentang sejarah quantum metal. Oke, sebenarnya quantum metal kita sudah terdaftar, ya kan, bermula pada tahun 2012 dari Malaysia. Dan quantum metal adalah distributor emas batangan terbesar di Malaysia sekarang. Oke, nah quantum metal dari awal adalah supply, produk emas batangan, produk emas LBMA ke pasar yang di Malaysia, termasuk siapa? Termasuk pemerintah, bank, lembaga keuangan, perdagangan, dan distributor individu. Oke, selain itu kita quantum metal juga mempunyai hubungan baik antara bank lokal di Malaysia dan kita punya supplier pemasok bullion internasional, itu adalah The Permis. Nanti akan cerita sedikit tentang The Permis. Oke, kita punya satu slogan yang saya juga sering sharing kepada teman-teman semua, bapak-bapak ibu ya. Sebenarnya kita membeli emas itu cuma adalah satu formalitas kita pertukaran mata uang. Oke, kenapa? Kita beli emas itu seperti kita tukar mata uang kita, rupiah, itu kan jadikan satu aset. Oke, untuk apa? Untuk sebagai aset yang lindung nilai. Nah, tadi kan awal saya memberikan contoh, emas itu kan punya potensi peningkatan dan emas itu punya nilai yang stabil perkembangannya. Oke, jadi kita kan pertukaran kita punya uang, jadikan aset untuk melawan dengan inflasi mata uang rupiah. Oke, nah di sini tentang quantum metal, kalau di Malaysia kita sudah menjadikan anggota atau peserta perdagangan komoditas di bursa. Bursanya bursa Sual Sila. Nah, bursa Sual Sila ini adalah bursa yang syariah. Oke, dengan modal setoran awal yang 10 juta ringgit bersama dengan 34 miliar. Oke, kita berposisi di bidang sebagai penyedia sistem untuk perdagangan emas bank dan kita punya supply emas kepada bank. Oke, nah kita punya target pada tahun 2022 ini adalah kita berharap untuk bisa terdaftar dan listed di bursa saham Nasdaq di Amerika. Oke, nah di bawah sini ada mengenai kita punya konsultan syariah.
Itu adalah istilah consulting. Nah, kenapa syariah? Banyak teman-teman juga akan tanya, kenapa quantum meter ini punya izin syariah atau punya didukung dengan syariah? Karena kita punya visi dan misi kita adalah kita mau membawa dengan emas ini kepada masyarakat. Itu adalah jual beli emas itu dengan cara sistematik dan transparansi. Nah, dan dengan itu kita dengan di quantum meter kita mematuhi dengan peraturan syariah. Nah, kalau di Malaysia adanya istilah consulting bersama dengan kalau di Indonesia ya kita tahu Dewan Syariah Nasional atau MUI itu. Oke, dan kita juga mendapatkan izin syariah yang dari AUFI itu adalah izin internasional. Oke. Nah, bersama-sama di sini di Indonesia kita sudah punya perusahaan namanya PT Quantum Meter Indonesia. Oke, jadi kita punya kantor berlokasi di Jakarta di The Plaza Office Tower lantai 29. Saya percaya teman-teman mungkin yang sudah sempat kunjungi ya kantor kita di Jakarta. Oke, nah di sini pasti banyak orang akan tanya, perusahaan quantum meter di Indonesia ini apakah sudah punya perizinan atau regulasinya? Di sini kita sudah terdaftar di Kominfo. Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita terdaftar di Kominfo pada bulan Februari awal tahun ini 2022. Nah pada bulan Mei kita juga sudah terdaftar menjadi anggota di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI. Kenapa kita melangkah seperti itu? Karena untuk mendapatkan keseluruhan atau komplit kita punya legalitas, ya kita harus melewati seperti terdaftar di Kominfo dulu, kita harus jadi anggota di Fintech Syariah karena kita mau pengajuan untuk mendapatkan izin syariah kami di Indonesia ini. Selain ini, kita sekarang sedang proses untuk perizinan Bapeti sebagai perdagangan emas digital. Nah, selain itu kita juga sedang proses juga dengan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN, MUI untuk perizinan syariah. Jadi ini adalah perizinan atau legalitas yang utama akan kita finalize sebelum akhir tahun ini. Sebenarnya sedang proses, sudah hampir 50% lah. Nanti semoga dalam waktu 2 bulan ini kita bisa memberikan berita atau kabar yang baik kepada teman-teman semua. Nah, memperkenalkan kita punya mitra bisnis. Jadi quantum meter ini kita bukan perusahaan yang baru. Jadi di Malaysia ya, nah tadi sempat awal kita sempat kerjasama dengan bank. Ini adalah bank yang kita kerjasama. Bank Mumarat, Philbank, Alliance Bank, dan juga ada Aulaji Bank. Nah selain itu kita ada kerjasama dengan Permis. Kenapa dengan Permis? Permis ini adalah contoh seperti Antam yang di Indonesia. Permis punya pemerintah di Australia. Jadi quantum meter punya emas ambil dari mana? Nah, dari Permis Australia. Nah selanjutnya adalah Aurangno Tekun. Jadi Aurangno Tekun kalau di Malaysia sebagai koperasi. Jadi juga bisa menjadikan tempat untuk buat kita punya teman atau customer pelanggan di Malaysia, mereka mau ambil emas fisik bisa melewat Aurangno Tekun koperasi ini. Kalau di Indonesia ya kita kolaborasi dengan Antam. Kenapa? Karena kita memberikan emas fisik yang di Indonesia, orang kan tanya, emas fisik yang bisa kita ambil, apakah emas dari The Permis atau emas dari Quantum Meter Malaysia? Itu tidak. Kita akan memberikan emas yang sesuai di Indonesia, yang diakui, yang punya sertifikat dengan Antam. Jadi kita kolaborasi dengan Antam seperti itu. Nah, next di sini memperkenalkan Brinks. Brinks ini sebagai sekuritas pihak ketiga. Kenapa kita pakai sekuritas pihak ketiga? Untuk apa? Untuk kita deposit atau penyimpanan emas fisik kita. Nah, Brinks ini kita pakai di Brinks Singapura. Kenapa? Karena
kita quantum meter di kantor kita nggak mungkin semua emas atau semua emas customer kita akan simpan di kantor kita. Kita akan memilih kepada sekuritas pihak yang kita yang punya pengalaman, termasuk seperti Prince. Kenapa kita memilih? Karena Prince sudah mempunyai 150 tahun punya pengalaman di bidang sekuritas dan mempunyai banyak cabang di seluruh dunia, 110 negara. Nah, satu lagi adalah emas atau barang yang kita simpan di Prince itu 100% diasuransi dengan Lloyd's London. Maksudnya apa? Tak peduli hari ini ada bencana alam atau apa, ya kan? Jadi aset emas ini, ya kan, tetap diasuransi, dijamin. Oke. Jadi ini yang kita memilih Prince sebagai sekuritas pihak ketiga. Kalau di Malaysia, di Singapura, Prince ini sebagai penyimpanan emas fisik. Oke. Apa yang terjadi kalau di Indonesia? Oke, di Indonesia memperkenalkan Blankes logam mulia. Oke, Blankes kalau teman-teman ya sempat cek di Antam. Nah, Blankes LM ini adalah salah satu anak perusahaan yang di bawah Antam. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau kita punya emas ya di quantum metal ya di Indonesia ini kita semuanya simpan di Blankes logam mulia. Itu kenapa kita kolaborasi dengan Antam, bukan cuma hanya kita ambil emas batangan dengan Antam, tapi emas batangan yang kita juga simpan di Blankes logam mulia. Misalkan kita punya customer suatu hari pengen withdraw atau redeem, atau kita bilang bahasanya cetak emas. Oke, cetak emas itu bisa ambil emas fisik, itu semuanya dikelola dengan Antam. Oke. Nah, kita quantum metal juga sebagai eksklusif distributor tunggal dari pihak The Permins Australia untuk supply emas ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand seperti itu. Nah, The Permins saya sudah bilang, The Permins ini adalah supplier emas ya 100% dimiliki oleh pemerintah Australia. Seperti kita bilang Antam lah di Indonesia sebagai perusahaan BUMN itu. Oke. Nah, kita juga sempat menjadikan eksklusif distributor kepada ICBC Bank. Oke, ICBC Bank untuk meluncurkan Tina Emas Panda ini pada sebelumnya. Jadi cuma kita quantum metal yang bisa memasarin Tina emas yang dikeluarkan oleh ICBC dari Malaysia. Oke. Nah, tadi saya sharing semuanya tentang emas fisik, emas batangan. Oke, bagaimana kita memiliki emas digital? Oke, kita bisa membuat satu perbandingan. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu lah sudah tidak asing lah kalau tentang emas fisik, ya kan? Kalau di Indonesia kita bisa beli di mana? Di toko emas, di yang biasa kita kan tahu Antam, bisa beli di butik LM seperti itu. Nah, sekarang sudah masuk zaman era digital. Jadi kita bisa lihat dalam beberapa tahun ini ya munculnya semua sudah digitalized. Sama juga kita lihat pemerintah Indonesia sekarang semuanya sudah sistematik secara online dan digital. Nah, kenapa kita berbahas emas digital? Oke, pertama adalah kepemilikan fraksional. Maksudnya apa? Dulu kalau kita beli emas batangan, itu kita tidak ada pilihan. Kita maupun bisa beli dengan 1 gram, dengan hitungan gram ya, 2 gram, 5 gram, 100 gram, 1 kilo, seperti itu. Ya kan? Kalau harga emas berapa ya kita harus bayar seperti itu. Tapi beda, kalau sekarang emas digital adalah kelebihannya, kita maupun punya berapa uang, contohnya 10.000, 50.000, 100.000, atau berapa uang, kita sudah bisa beli emas digital. Kenapa? Semakin gampang untuk kita beli dengan digitalnya. Kita tidak perlu, minimal harus 1 juta baru bisa beli dengan emasnya. Emas digital dengan seberapa kita bisa beli dan kita bisa nabung dengan emas digitalnya. Ini yang pertama. Kedua, likuiditasnya. Oke, likuiditas ya pasti orang yang punya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya emas fisik ya pasti tahu. Kalau kita punya emas fisik ya, kalau kita mau cair, kita mau jual nih, harga emas sudah naik.
kita mau jual supaya kita bisa ambil keuntungan nih, dapat uang nih, atau kita mau jual kebutuhan uang nih. Kita harus kemana? Kita punya emas batangan. Kita harus ke toko emas, ya kan? Atau kita jual ke butik LM. Nah, kalau kita ke toko emas, kita pasti akan nanya apa? Tanya harga dulu, berbanding toko emas A, toko B, toko C, kan kita harus kita tanya harga dulu. Kita mau jual itu harus berbanding harga. Ya, kita harus punya waktu untuk cari toko emas, ya kan? Kita beli juga sama, kalau beli emas batangan kita harus ke toko emas nanya, ya kan? Dapatkan harga yang bagus baru kita beli. Nah, kalau emas digital bagusnya di mana? Kita bisa beli mudah, dan kita mau jual itu juga gampang sekali. Karena kan tak perlu kita tanya harganya sudah muncul. Nah, kita bisa cek dari aplikasi atau website, oh harga emas sekarang QM-Go sekarang harga berapa, saya mau jual, saya tinggal jual dan saya tinggal tunggu uangnya masuk ke rekening saya tanpa harus saya pergi keluar toko emas, atau saya harus bawa emas batangan. Ya, di perjalanan kita kan takut juga, misalkan kita bawa 100 gram atau 1 kilo, itu kan risiko di sana. Kalau jatuh, itu kan uangnya langsung hilang. Oke, ketika yang kelebihan untuk emas digital adalah keleluasan. Jadi emas digital bukan hanya cuma kita buat nabung atau sebagai aset. Sebenarnya emas digital itu bisa dalam bentuk itu kan kita bisa buat untuk pembayaran, atau untuk kita bilang poin yang keempat adalah transferability. Kita bisa transfer kita punya emas digital kepada saudara kita, kepada teman. Nah, kalau kita punya emas batangan, kita mau kirim kan tidak aman. Nah, tapi emas digital gampang, tinggalnya seperti kita transfer uang dari bank ke bank, seperti itu. Ya, yang penting dia harus punya rekening QM, dia bisa terima untuk emas digitalnya. Oke. Nah, kelima adalah emas digital itu bisa dikonversi optional menjadikan emas fisik. Ini pasti. Kalau emas yang kenapa? Karena semua emas digital, ya kan, kalau sesuai dengan regulasi pemerintah itu adanya di backup dengan emas fisik. Nah, itu kenapa kalau punya emas digital, kalau suatu hari ya saya mau cetak emas atau saya mau redeem emas fisikal, itu bisa dijadikan emas fisikalnya. Oke. Nah, emas digital bisa bertransaksi tanpa batas negara dan tanpa batas waktu. Jadi kita maupun kita di Indonesia, ada teman atau kita di Singapura, di Malaysia, atau kita di Australia, kita juga bisa, kita lihat harga emas lagi turun nih, kita bisa beli emas, oke? Atau kita mau jual di mana negara aja, kita bisa jual emas digital, dan itu tanpa batas waktu. Tidak seperti kita beli emas batangannya, kita ada waktu, ya harus tunggu toko emas sudah buka, kita baru bisa bertransaksi, ya kan? Kalau toko emas sudah tutup, ya waktu kita tidak bisa bertransaksi itu. Kalau kita butuhkan pakai uang, itu kan kita nggak mungkin kita harus cari toko emas yang bisa jual, itu kan tidak membutuhkan waktunya. Oke, next. Nah, di sini quantum metal QM-Go itu 100% didukung oleh emas fisik. Oke, kenapa? Nah, karena kita ada untuk perizinan Bapeti. Nah, perizinan Bapeti itu untuk perdagangan emas digital itu 100% punya emas digital itu harus di backup dengan emas fisik. Jadi kita quantum metal itu kita juga bukan kita jual emas QM-Go kita dalam digital aja. Kita punya emas fisik untuk backupnya. Nah, kita ada backup dengan emas fisik. Nah, itu kenapa kita bilang emas digital itu harus bisa ditukar ambil dengan emas fisik kalau mau. Kalau tidak mau, ya bisa simpan di dalam bentuk emas digital. Nah, jadi mau bertransaksi juga gampang sekali. Oke. Nah, di sini memperkenalkan kita punya solusi pemulihan ekonomi. Jadi di quantum metal punya 3 jenis solusi. Oke, yang pertama adalah GSA, oke, Ghost Storage Account. Apa ini GSA? Oke, GSA ini adalah namanya rekening tabungan emas. Oke, ini tidak berbeda dengan platform-platform yang lain, ya seperti rekening biasa. Kita bisa jual beli emas
kita nabung emas kita, ya kalau kita butuh pakai uang, kita bisa cairin, oke? Dan ini kan kita bisa transfer. Misalkan kita punya saudara, punya teman, ya kan? Bisa dikirim transfer emasnya. Yang penting dia sudah punya rekening GSA ini, oke? Dan ini yang menarik sekali. Di sini GSA kita bisa beli emas dengan minimum 30.000 rupiah. Nah, jadi tidak perlu kita beli emas, wah minimum 1 gram itu udah berapa, 900.000 sekarang, ya kan? Di sini buat untuk orang ya yang pengen nabung emas dengan uang dia yang ada, ya bisa mulai dengan dia nabung. Kita kan bilang nabung itu kan sedikit-sedikit, ya lama-lama kan jadi bukit, nah, jadi gunung. Oke. Nah, kedua adalah GCA, Go Convert Account. Apa itu GCA? Ini yang menarik sekali. Saya percaya ini mungkin di market, di pasaran belum ada yang kita lihat perusahaan yang lain pakai konsep begini. Sebenarnya GCA ini adalah satu fasilitas kepada customer kita atau member-member kita di Quantum Metal. Kenapa? Nah, kita kan namanya kita kan beli emas, kita nabung emas, betul nggak? Nah, nabung emas kita berharap emas ini bisa naik harganya, ya kan? Tapi kita kan nggak tahu, sesuatu hari kita kan mungkin kita butuh pakai uang, kebutuhan nih. Oh, saya butuh pakai uang nih, nggak cukup uang, ya saya mau, kita kan punya emas. Nah, biasa orang akan buat apa? Biasa orang yang punya emas fisik atau emas di perusahaan yang lain, yang mereka harusnya jual emasnya untuk cairin dapat uang itu untuk kebutuhannya. Tapi pertanyaan di sini, kalau harga emas naik, kita untung, ya kan? Tapi kalau terjadi pas waktu emas lagi turun seperti sekarang, sebulan inilah kita lihat harga emas lagi turun nih. Nah, kalau kita beli sebelumnya, wah dengan harga misalkan 1 juta 1 gram, sekarang 1 gram itu kan 900.000. Nah, apakah kita akan rugi? Ya rugi. Tapi kita butuh pakai uang. Kita jual, kita rugi. Tapi di Quantum Metal tidak perlu khawatir. Makanya kita punya GCA ini, tidak perlu kita jual emas kita, tapi kita bisa convert. Oke, kita bisa convert dan kita bisa ambil dengan sekitar 85% dari kepemilikan emas menjadikan tunai. Nah, kita bisa convert emas kita menjadi tunai, 85%-nya jadikan tunai, tanpa kita jual emas kita. Mungkin sampai di sini ada teman-teman akan tanya, ini apa seperti gadai? Tapi kita beda, kita bukan buat gadai. Kenapa? Kita di sini, kita tidak ada riba, kita tidak ada yang bilang bunga. Dan di sini kalau sudah convert, kita sudah ambil tunai nih, ya kan? Emas kita masih punya kita, cuma dalam bentuk yang GCA account ini. Dan kita tidak ada batas waktu untuk penebusan. Nah, kalau kita bilang gadai, itu kan ada waktunya. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan, kita harus bayar. Kalau kita tidak buat penebusan, emas itu akan dilelang. Nah, tapi di Quantum Metal kita tidak ada seperti ini. Jadi, kita bisa tarik tunai 85%, dan itu tidak ada batas waktu untuk penebusannya. Oke? Cuma untuk ini, nanti ada pembiayaan namanya manajemen fee 3,5%, hitungan per tahun, bukan 3,5% per hari atau per bulan, 3,5% per tahun. Fee-nya murah sekali, ya kan? Ini bukan bunga ya, tapi ini kan adalah fee. Seperti kita lihat bank-bank syariah seperti itu kan punya fee seperti itu. Oke, solusi yang ketiga adalah Go Access Enhance. Apa itu Go Access Enhance? Saya tanya, kita kan beli rumah, kita jarang ada orang akan langsung beli cash tunai rumahnya, jarang kan, pasti kita akan kredit. Oke. Kita beli mobil, ya kan, beli mobil kita jarang juga kan orang beli langsung cash semuanya, pasti kebanyakan orang itu akan kredit. Oke, sekarang satu pertanyaan, kalau kita bisa beli dulu emas dengan seperti kita bilang kredit seperti itu, cuma ada di Quantum Metal. Nah, Go Access Enhance ini seperti kita kredit beli emas, Oke, cuma bedanya di mana? Oke, saya memberikan satu contoh. Oke, contoh seperti ini. Kita beli rumah inden, rumah ya. Contohnya rumah yang bernilai 1 miliar. Kalau kita beli rumah 1 miliar, kita bayar DP berapa? Contohnya 10% beri 100 juta. Oke,
Nah, sisa itu kan kita akan buat apa? Kita akan kredit sama bank. Oke. Tapi sama bank itu kan karena rumah ini kan belum jadi. Butuhkan waktu misalkan 2 tahun baru jadinya. Oke, kita cuma bayar DP dulu. Kita nggak perlu cicil setiap bulan. Ya kan? Kalau sudah rumah itu sudah mau jadi, atau sudah jadi, kita baru mulai cicil sama bank. Betul nggak? Nah, kalau di Quantum Metal, kita punya GCA punya produk ini adalah kita bayar DP dan kita bisa 10%, kita bisa memiliki emas yang 100%. Tapi karena kita bukan bayar 100%, ya kan? Jadi produk ini kita bukan kita tidak bisa ambil emas fisik, ya kan? Nah, jadi ini kita menangnya di mana? Contoh seperti yang tadi, kalau kita bayar untuk DP untuk rumah yang inden 1 miliar, kita kan bayar 1 juta. Oke. Nah, setahun kemudian, ya kan? Oh, mungkin kita mau butuh uang nih, mau jual. Pasti dong, rumah itu akan naik harga. Contohnya harganya sudah 1,2 miliar, ya kan? Ya, kita jual. Siapa yang mau beli? Ada orang beli nih dengan harga 1,2 miliar, ya kan? Dia kan bayar 10%. Jadi dengan dia bayar 10% itu 120 juta. Betul kan? Nah, tapi kan dia kredit sama bank itu kan dengan nilai beri dengan nilai 1,2 miliar. Jadi kan buat kita keuntungan di mana? Kita dapat untung nggak? Kita dapat keuntungan. Untung dari nilai 1,2 kita beli rumah 1 miliar, jadi sudah naik 200 juta. Betul nggak? Jadi kita lihat, kita bayar dengan DP berapa? 1 juta, tapi kita sudah untung 1 juta. Betul nggak? Nah, contoh seperti ini. Nah, kita punya Quantum Metal yang GAE ini seperti itu. Kita kalau harga emas sudah kenaikan, misalkan 1%, kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10% itu. Dan ini banyak orang tanya, apakah ini trading emas di sini? Jadi kita bukan buat trading emas. Kalau trading emas, kalau kita bilang trading komoditas, itu jatuh ke mana? Itu kan kita bilang berjangka, atau ada konsep seperti leverage, ya kan? Tapi di Quantum Metal, kita punya JE produk ini, kita ada didukung dengan emas fisik. Kita ada emas fisik. Jadi kita bukan buat berjangka. Jadi leverage ini tidak berlaku di sini. Jadi kita tidak ada yang namanya margin call. Margin call-nya apa? MC-nya ini. Nah, kalau teman-teman ada bapak-bapak ibu ya sempat main trading emas, kalau harga emas naik, ya kita untung, betul nggak? Tapi kalau harga emas turun, kita juga mengalami kerugiannya, loss. Nah, kalau loss sampai kita punya batas limit kita, akan munculnya namanya margin call. Margin call kalau kita tidak top up, apa akan terjadi? Kita punya kontrak ini akan terminate atau liquidate. Jadi kita akan loss sampai zero. Nah, makanya kalau untuk trading emas itu adalah margin call, kalau kita tidak top up, kita akan mengalami kerugian seluruhannya. Tapi di produk GAE ini, kita tidak perlu khawatir. Maupun harga emas turun, kalau kita tidak jual atau terminate kita punya produk ini, ya kan, kita tidak perlu top up lagi. Nah, tinggal tunggu harga emas sudah naik kembali di atas harga kita beli, ya itu kita sudah termasuk di profit itu. Oke. Nah, sini kita lihat yang saya memberi penjelasan tentang GSA ini. Nah, contoh kita punya GSA yang punya penilai emas yang bernilai $100. Kita punya 2 opsi. Ya kan? Kita bisa untuk ambil emas fisik, oke, atau kita butuh uang, kita bisa tarik 85% ke GCA. 85% itu jadikan tunai untuk buat kebutuhan kita, untuk buat belanja seperti itu. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat yang penting satu, harganya. Orang kan beli emas, kita kan pasti ada harga beli, harga jualnya. Oke? Nah, untuk beli emas untuk di GSA ini, kita harus lihat harga emas QM Go ini berdasarkan dari harga emas LME. Apa itu LME? London Metal Exchange. Jadi, berdasarkan harga emas, kita tanpa 7% spread, kita markup 7%. Nah, kalau kita beli emas ke toko emas, mereka akan bilang mereka markup berapa persen, mereka berdasarkan harga emas mana nggak? Nah, mungkin mereka memberikan tahu seperti itu. Oke? Nah, kita Quantum Metal ini kenapa kita memberitahu?
karena kita punya produk sesuai dengan peraturan syariah. Kita harus jelas, transparent. Jadi kita berdasarkan dengan harga emas LME, kita tambah 7%. Maksudnya apa? Contoh, harga LME itu kan hitungan dolar ya. Oke, 1 gram misalkan $60. Harga LME sekarang. Oke, customer atau member beli dengan quantum metal dengan harga 1 gram 64,2. Itu adalah harga yang pelanggan beli dengan quantum metal. Jadi 7% ini adalah quantum metal yang untung. Nah, kalau jual atau kita bilang harga buyback, ya kita buyback sesuai dengan harga emas LME. Nah, kita ada markup, kita tidak ada markdown. Kalau di toko emas, ya kalau kita beli emas hiasan ya, ada markup, ada markdown lah, mereka ada potongan. Tapi di sini kita sesuai dengan harga LME, kita tambah 7% spread markupnya, dan kita tidak ada yang bilangnya markdown seperti itu. Nah, untuk yang convert GCA yang saya bilang, kita sudah tarik tunai 85%. Oke. Nah, ini kita bilang adanya biaya manajemen. Oke. Ini kita bilang fee lah, fee. Nah, ini 3,5% per tahun, per annum, dan bisa dihitung harian. Untuk penembusannya lah, misalkan, saya cukup 6 bulan. 6 bulan saya mau sudah tarik ya, saya mau tebus. Nah, saya sesuai dengan berapa tunai yang saya sudah tarik, ditambah dengan berapa. Misal 6 bulan, berarti saya cukup bayar tambahan 1,75% dengan nilai tunai, saya buat penembusannya. Oke? Nah, kalau buat teman-teman yang sempat untuk pegadaian, gadai itu mereka kan tahu, bisa berbanding. Kalau kita gadai emas di pegadaian, itu kan fee-nya berbeda. Dia ada bunga, dan itu kan hitungan dengan sesuai dengan harga emas. Kalau harga emas naik, kita penembusan itu nilainya juga akan berubah, lebih mahal, lebih tinggi. Oke, kalau di quantum metal, kita tidak, kita sesuai dengan berapa yang kita sudah tarik, ya, ditambah dengan biaya manajemen untuk buat 3,5% ini, nanti untuk buat penembusan pada suatu saat. Nah, ini bagusnya di sini. Dan di sini kita bisa membuat pencairan kapan aja. Misalkan ada orang bilang, saya sudah tarik 85%, tapi saya nggak mampu untuk buat penembusan. Tapi saya sisa punya, saya mau tarik semua, bisa nggak? Bisa. Tinggalnya terminate semua. Jadi sisa yang 15% itu kan juga kita bisa tarik semuanya. Jadi kita punya emas ini. Jadi emas itu kita sudah jual. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagus seperti ini. Buat untuk teman-teman mereka yang mau nabung emas, ya mereka akan lebih banyak memilih GCA ini kalau mereka mau ambil pakai uang yang mereka. Tapi suatu saat kita kan nggak tahu, namanya rezeki ya. Ke depan kita dapat rezeki, kita mau buat penembusannya, ya boleh tebus. Siapa kan tahu harga emas setelah 1 tahun harga emas naik, saya tebus, saya bisa jual emas itu. Jadi saya dapat apa? Keuntungan saya, profitnya di situ. Oke? Nah, seterusnya adalah GAE 5 kali. Oke, GAE ada 2. Ada yang 5 kali dan 10 kali. Nah, kita lihat yang 5 kali ini apa. Nah, kita bayar DP $25 dan kita mendapat pembayaran fleksi, pembiayaan. Oke, ini pembiayaan ya, $100. Jadi kita punya emas yang kita pegang bernilai $125. Ini bagusnya di mana? Nah, contohnya, kalau harga emas kenaikan 10%, ya kan? Kita dapat keuntungan dari mana? Kenaikan harga emas. Oke, kalau 10% dikali dengan total emas yang kita punya, $125. Jadi kita dapat keuntungan penghasilan 12,5. Berarti kita profit 50%. Dari mana? Berbanding dengan DP kita. Oke? Kalau harga emas naik 20%, berarti kita penghasilan $25 dan kita profit 100% dari DP. Kalau harga emas naik sampai 30%, ya kan? Kita dapat lebih banyak. Oke? Berarti kita dapat profit 150% dari DP kita. Oke? Nah, kita lihat. Nah, untuk JI 5 kali ini, kita pembelian hitungan unit. Oke, 1 unit kita bayar DP $25. Dan kita bisa mendapat emas yang bernilai $125. Karena $100 itu kan adalah pembiayaan.
Oke. Nah, bedanya dengan GSA. Oke, kalau beli JI 5 kali ini, itu harga emasnya lebih murah. Dari mananya? Kita lihat di sini. Nah, kalau JI 5 kali ini, kita juga sama berdasar dengan harga emas LMI dan kita markup 4%. Tadi kan berapa? GSA itu kan 7%. Nah, kalau JI 5 kali, ini 4%. Berarti, kalau harga emas jatuh di $60 per gram, berarti customer beli JI 5 kali ini dengan harga 1 gram itu 64 62,4, sorry, maaf ya, $62,4 per gram. Nah, oke. Jadi harganya lebih murah di JI 5 kali. Nah, karena di sini saya sudah cerita, JI 5 kali ini kan ada pembiayaan. Jadi pembiayaan itu kan kita ada kena biaya manajemen. Kita bilang admin fee lah ini. 3,5% per tahun dan bisa hitungan harian. Oke. Nah, di sini kita sama. Kita tidak ada bilang harus ada batas waktu untuk bayar pembiayaan ini. $100 ini kan kita dapat pembiayaan, tapi kita tidak ada batas waktu untuk buat bayarnya, untuk lunasinya, kita bilang itu. Dan untuk ini kita bisa cair kapan aja. Tapi cairnya waktunya kita harus lihat. Waktunya harga emas sudah naik di atas kita beli. Kalau tidak, apakah akan terjadi? Kita akan lihat kondisi kita dalam loss. Nah, semua orang tahu, ya kan? Beli emas itu kan kita dapat keuntungan dari mana? Kalau harga emas naik. Kalau harga emas turun, kita akan buat apa? Kita paling tunggu. Kita harus tahan. Nah, tunggu harga emas sudah naik, kita jual. Itu baru kita dapat profit kita, keuntungan kita. Jadi, bisa kapan cair? Pencairan tidak kita lock. Perusahaan quantum manager tidak mengunci, unit ini 1 bulan atau 1 tahun. Customer kita ya, kapan mau cairin untuk mengambil keuntungan itu silakan. Yang penting memastikan cair dalam waktu dia sudah profit. Kalau dia cair dalam waktu kondisi loss, ya dia akan mengalami kerugian. Tapi tidak rugi sampai nol lah, tapi mengalami kerugiannya, lossnya. Oke, seterusnya adalah JI 10 kali. JI 10 kali lebih wow lagi. Kenapa? Oke, kita lihat. Di sini kalau JI 10 kali, kita TP itu dengan $250. Oke, tapi di sini dapat pembiayaan itu sebanyak 2.250. Jadi total jumlah kita punya emas bernilai $2.500. Nah, kita lihat kenaikan harga emas. Sama, kalau kenaikan harga emas 10%, dari total emas yang kita punya bernilai 2.500, kita dapat keuntungan $250. Berarti 100% dari DP kita. Oke? Nah, kalau harga emas naik 20%, keuntungan kita $500. Berarti kita sudah profit 200% berbanding dengan kita punya DP. Kalau harga emas naik 30%, berarti kita sudah dapat keuntungan $750. Berarti kita sudah profit 300% dari DP kita. Jadi, apakah ini produk yang cukup menarik sekali? Ya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Berarti, harga emas kalau cuma naik 1% aja, kita sudah untung berapa? 10%. Oke? Nah, kita lihat. Untuk pembelian JI 10 kali ini, sama juga kita hitungan per unit. Setiap unit itu kan, kita beli dengan $250 dan bisa mendapatkan emas yang bernilai 2.500. Oke, nah bedanya dengan JI 5 kali adalah harganya. Oke, harga untuk pembelian ini kita sama berdasarkan dengan harga emas LMI, tapi ini lebih murah. Ini kita cuma markup 3%. Tadi kan 5 kali itu kan 4%. Nah, ini 3%. Berarti kalau harga emas $60, berarti customer beli dengan QM dengan harga 61,8. Nah, lebih murah. Oke? Nah, karena ini ada pembiayaan. Pembiayaan tadi berapa? 2.250. Nah, oke. Jadi kita ada biaya manajemen fee ini kan sama juga, tidak ada berbeda dengan yang produk yang lain. 3,5% per tahun dan bisa hitung harian. Nah, perbedaan dengan JI 5 kali, ini adalah satu perbedaannya. Untuk JI 10 kali, biaya manajemen itu
bayar di depan untuk tahun pertama. Maksudnya apa? Waktu kita beli unit ini, kita harus bayar tahun pertama punya biaya manajemen 3,5% ini. Kita bayar di awal tahun pertama. Tapi tahun kedua dan seterusnya, kita nggak perlu bayar lah. Kita nanti akan dipotong waktu kita terminate. Atau kita jual unit ini baru kita hitung. Nah, apa kan terjadi kalau kita punya JI 10 kali, ini kalau saya mau jual dalam waktu dalam setahun, misalkan 6 bulan. Oke, nah ini kita kalau jual di dalam 1 tahun, nah kita akan memberikan refund. Kita kan ambil biaya manajemen itu di awal 1 tahun. Tapi kalau kita jual dalam 1 tahun, kita akan dapat refundnya, pengembaliannya. Refund untuk apa? Biaya manajemen. Fundamental kita tidak ambil biaya manajemen yang lebih, kita tidak ada charge yang lebih, tapi kita akan kembali yang sisanya untuk biaya manajemennya. Oke, untuk unit ini kan kapan aja juga bisa jual, ya kan? Yang penting memastikan sudah profit, sudah dapat keuntungan. Oke, jangannya sudah harga emas lagi turun, orang tidak akan jual lah. Yang penting kita semua beli unit ini, kita juga berharap ini kan bisa memberikan profit kepada kita. Oke, di sini tidak ada lock kontrak, kapan aja mau jual silakan. Oke, jadi kita lihat testimoninya. Oke, di sini saya memberikan testimoni untuk JI 10 kali. Di sini kita bisa lihat ini satu customer yang beli pada tahun 2020 ya. Oke, dia beli 2 unit dalam waktu yang sama. Oke, jadi kita bisa lihat di sini untuk DP-nya $250 untuk 2 unit, jadi $500. Tepat pembiayaan 2.250, total pembelian $2.500. Pada saat dia beli tanggal 19 bulan Maret 2020, harga emas itu kan harga QM sale ya, $49. Berarti dapat berapa? Dengan $2.500, dia dapat 50 gram. 50 gram. Kan satu unit berarti totalnya 100 gram lah. Nah, sini akan terjadi 2 kondisi. Oke, karena kita beli 2 unit. Nah, 2 unit, 1 unit customer ini dia jual pada tanggal 8 bulan Mei. Oke, waktu itu harga emas ya kan QM buy. Oke, buyback ya dengan harga $55. Berarti dia sudah kenaikan 12,55%. Oke, dengan harga emas $55 ini dikali dengan total emasnya, gramnya, berarti tepat nilai 2.813. Berarti sudah ada keuntungan $563. Oke, nah di sini kalau untuk beli JI 10 kali, tadi kan saya bilang ada biaya manajemen di awal. Karena ini kan 1 tahun kan $78. Oke, nah tapi ini kan dia jual dalam 50 hari, dalam 1 tahun, baru 50 hari. Jadi ada pemotongan untuk biaya manajemen baru $11, yang pengembaliannya, refundnya $67. Dengan dia punya keuntungan $563 ditambah dengan refund $67, berarti total tepat $630 ini. Berarti dalam waktu 50 hari sudah dapat keuntungan 150% dari kita lihat dia punya DP $250. Nah, satu unit customer ini dia jual pada tanggal 5 bulan Agustus. Nah, waktu itu harga emas naik lagi, ya kan? Harga buyback QM itu kan $64 per gram. Berarti total kenaikan peningkatan emas itu kan 31%. Berarti dengan nilai awal yang beli emas itu $2.500 sudah menjadikan 3.300 lah. Oke, berarti sudah untung berapa? $1.043. Oke, sama juga karena ini masih dalam 1 tahun, lalu 139 hari. Jadi kita ada pengembalian, kita cuma ambil 139 hari punya biaya manajemen. Oke, itu $30. Oke, jadi kita ada refund $48 dari
$78 yang kita ambil di awal, kita bayar di awal, total itu uang yang bisa mendapat bernilai bersih ya, $1,091. Jadi dalam waktu 139 hari itu sudah menghasilkan profit 330%. Nah, ini berbeda. Berarti kalau harga emas naik lebih tinggi, keuntungannya, profitnya lebih tinggi. Itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah keunikan di produk GAE 10 kali lipat ini. Oke, sampai di sini mungkin ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu kan mungkin belum tahu. Pasti akan merasa, wah kalau itu GAE 10 kali lipat itu kan lebih menguntungkan, betul nggak? Tahu semua orang saya beli GAE 10 kali. Nah, tapi ini kita harus tahu. Maksudnya saya buat satu perbandingannya. Ini dengan GCA dengan GAE. Misalkan contoh, kita punya uang tunai sebanyak 1 juta. Dengan pada simulasinya, pada tahun 2018, harga emas itu kan 580.000 per gram. Oke. Nah, setelah 3 tahun, ya kan, harga emas naiknya jadi kan 820.000. Berarti kenaikan harga emas 40%. Nah, awal kita beli punya emas 1 juta, tapi kita tukar, kita convert 85%, berarti 85 juta jadikan tunai untuk kebutuhan kita. Nah, tapi emas ini kan masih di atas kita punya account di GCA. Karena kenaikan harga emas 40%, berarti 1 juta punya emas sudah sekarang bernilai 140 juta. Dikurangin dengan 85 juta yang kita sudah jadikan tunai, kita sudah tarik, ya kan? Kita masih ada 55 juta ini. 55 juta ini bukan dari kita trading, tapi dari kenaikan harga emas yang bisa memberikan keuntungan kepada kita. Oke? Nah, kondisi yang sama, dana yang sama kalau kita beli di GAE 10 kali. Ya, 100 juta sama ya, tapi kita bayar TP untuk beli GAE 10 kali. Jadi kita dapat pembiayaan 90% itu 900 juta. Jumlah emas bernilai 1 miliar untuk pegangan. Oke? Nah, sama punya waktu 3 tahun, kenaikan harga emas juga sama 40%. Jadi 1 miliar emas sudah jadi 1,4 miliar. Oke? Dikurangin dengan 9 juta. Ini adalah pembiayaannya, dikurangin. Berarti kita dapat profit 500 juta ini. Nah, kita bisa berbedaan ini dari GCA dengan GAE 10 kali ini. Bedanya berapa? 8 kali lipat. Oke, sampai di sini pasti banyak orang akan berpikir, wah, GAE 10 kali lipat lebih menguntungkan. Iya, betul. Tapi di sini saya juga harus mengingatkan, kita lihat setiap investasi atau setiap bisnis pasti ada keuntungan, ada risiko juga. Di sisi risiko adanya apa? Kalau di produk GAE 10 kali, kita lihat adalah penghasilan kita kalau harga emas naik. Tapi kalau harga emas turun, misalkan harga emas turun 1%, kita juga akan mengalami kerugian lebih besar di GAE 10 kali berbanding dengan GCA. Nah, makanya di sini saranan saya kepada bapak-bapak sama ibu-ibu untuk produk yang GAE atau GCA atau GSA, ya kita setiap investasi harus itu kita pertimbangkan dengan financial masing-masing. Ya, kalau buat untuk orang yang punya uang dingin ya, untuk melakukan investasi untuk kelola, ya mungkin dia akan memilih yang jangka panjang, ya mungkin dia akan bisa pilih GAE 10 kali. Tapi buat untuk orang ya saya mungkin uang saya pas-pasan, tapi saya punya kebutuhan untuk bulanan. Mungkin saya ada lebih uangnya cuma lebih dikit. Itu mungkin saya akan menyarankan bisanya di GSA atau GAE 5 kali. Karena kalau di GSA, kapan aja kita mau tarik, kita kan nabung di sana. Kapan kita mau tarik jadikan tunai untuk kebutuhan, itu kan kita bisa tarik kapan aja. Nah, tanpa kita harus jual emas yang kita punya, kita bisa tarik 85%. Ini adalah yang bagus di sini. Oke? Nah, kalau buat untuk yang
posisi jadi investor, mereka kalau bilang, oh mereka punya uang yang untuk yang dikelola lah, uang bebas lah, uang dinginnya, ya mungkin dia tidak perlu khawatir dengan kalau harga emas turun, ya dia tidak buru-buru untuk jualnya. Mereka punya holding power, untuk uangnya untuk dibiar di sini biar untuk kelola. Itu mungkin mereka bisa ajuin untuk JI 10 kali lipat. Jadi satu peringatan kepada semua kita punya QM punya customer, ya kita contemplator itu adalah kita memberikan solusi gimana cara untuk kelola keuangan kita melalui emas. Kita beli emas, tapi jangan menganggap ini contemplator sebagai investasi, ya kan? Karena ini semua yang kita sendiri yang kelola masing-masing. Kita pilih yang mana solusi yang paling sesuai untuk diri sendiri. Itu yang baru kebijaksanaan. Oke? Nah, next, terakhirnya untuk contemplator. Jadi kan sangat simpel sekali buat teman-teman yang ingin bergabung dengan contemplator yang mau beli QM Go, ya bisa mendaftarkan diri untuk dengan referralnya, minta referring untuk daftarkan diri, dan setiap sudah daftarkan diri itu bisa terima untuk komplementasi untuk Gold Storage Account GSA. Kalau kita buka rekening nabung di bank, mungkin kita harus ada setoran awal berapa 500.000 atau 1 juta. Tapi kalau di contemplator, kita pas setelah sudah daftarkan diri, itu kita memberikan rekening untuk nabung emas itu kan secara gratis. Nah, dari sana kita punya pengguna bisa mulai untuk nabung emas atau bisa pilih untuk produk yang seperti JI untuk melakukan investasi mereka. Jadi bisa bermulalah untuk nabung emas dengan minimum 30.000. Oke, mungkin sampai di sini saya akan sharing sedikit kita punya perkembangan tentang kebelakang apa yang kita contemplator di Indonesia yang sudah kita sampai setakat ini ya. Oke, di sini saya mau memberitahu bahwa tadi kan saya sempat ungkit tentang kita contemplator, kita sedang memproses untuk izin Bapetinya. Dan teman-teman sudah tahu. Jadi tahapan kita sudah selesai untuk audit keuangan. Sekarang kita sedang proses untuk audit sistem. Audit sistem ini paling minggu depan sudah selesai. Dan setelah itu kita akan pengajuan untuk ke pusat berjangka. Karena peraturan untuk dapatkan izin dari Bapeti, kita harus menjadi anggota di pusat berjangka dahulu. Jadi ini adalah progresnya setelah kita sudah menjadi anggota di pusat berjangka. Setelah itu baru Bapeti akan terima semua dokumentasi yang kita sudah submit, sudah dapat seperti audit keuangan, audit sistem, pembuktian kita sudah jadi anggota di pusat berjangka. Nanti Bapeti baru akan cek semuanya seperti cek fisik, kita punya office, kita punya emas fisiknya, mereka akan cek semuanya dan dokumentasi yang sudah ready, kita punya SOP. Nah, setelah itu, Bapeti akan mengeluarkan izin yang resmi kepada perusahaan. Nah, kalau untuk perizinan syariah, perizinan syariah sebenarnya kita juga sudah pengajuan untuk dokumentasinya. Sebelum itu kan bulan kemarin kami sudah memberikan dokumen seperti kita dapat perizinan di Malaysia, Isra Consulting, kita yang dapat perizinan yang di Aufi, kita punya tawarut, semua peraturannya sudah direview sama pihak Dewan Syariah Nasional. Mereka sudah lihat semuanya dan dokumennya cukup lengkap. Sekarang kita lagi proses untuk dokumen yang harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang syariah di Indonesia. Karena kan bukan semua peraturan syariah di Malaysia ya sama dengan Indonesia, beda-beda negara.
itu punya syariah, punya peraturan pasti ada yang perbedaan sedikit. Jadi khusus untuk Indonesia ya ada peraturannya. Jadi kita lagi persiapan untuk dokumentasinya kepada Dewan Syariah Nasional. Dan dalam waktu 2 bulan ini kami sedang untuk lagi fokus untuk kerjasama dengan pihak properti, dengan DSN Dewan Syariah Nasional untuk memproses apa yang kebutuhannya, apa yang kekurangannya seperti itu. Jadi kita memenuhi semua persyaratannya dan kita berharap setelah kita sudah submit semua dokumentasi, ya kita berharap itu kita bisa dapatkan perizinannya resmi dalam waktu yang singkat ini. Oke, mungkin sampai setakat ini ada apa pertanyaan dari teman-teman lama ini atau sama yang teman-teman yang baru untuk bergabung Zoom ini, bisa buka mic untuk menanyakan. Atau ada yang mau tinggalin pertanyaan di chat box, bisa. Boleh, silakan Pak Aras. Rasid, Pak William. Asif ya. Ya. Oke, boleh silakan pertanyaannya. William, ini yang Bapak presentasikan itu sudah bisa, nanti kapan kita bisa dapat, Pak? Maksudnya apa, Pak? Yang tadi yang Bapak presentasikan tadi. Oh, itu presentasi saat yang tadi saya sempat sharing, saya sempat kirim ke leader-leader semua teman-teman ya. Kalau nanti tidak ada ya bisa ini Dino ada online nggak, Dino? Oh iya, Pak William. Pak Herman ada, Pak. Oke, Dino masukin nomor kontak kamu di checkbox. Oke, saya memperkenalkan ya, Dino adalah marketing manajemen juga di Quantum Meter Indonesia. Ya, Oke, Dino akan tinggalin nomor kontaknya. Iya, boleh. Nanti buat siapa yang punya pertanyaan, ya kan, atau mau minta dokumen seperti presentasi itu kan bisa lewat Dino. Oke, William. Makasih. Oke, silakan yang seterusnya ada pertanyaan dari yang saya lihat ada 2 yang angkat tangan, bisa buka mic. Iya. Selamat malam Pak William. Selamat malam. Iya, kita dari Bangkalan, Isprapto, Pak William ya. Ya, mau nanya Pak William. Boleh, silakan. Untuk yang dari kompon itu, setiap ini kita nggak boleh kita alihkan ke enhancement ya. Kalau sudah kita dapat dari kompon, kalau kita larikan ke enhancement, nggak apa-apa juga ya Pak untuk ininya, penggunaan dananya. Masuk komponnya apa? Yang dari itu, semua yang dari gadai itu, semua kita sudah dapat beli dari awal itu kan kita beli, terus kita gadai. Oh, kita sudah beli di GSA, kita konversi 85% jadikan tunai, itu. Terus yang dadanya yang 85% itu kita dapat, semuanya kita dapatkan lagi untuk lari ini ke enhancement, nggak apa-apa ya, terserah ya Pak William, nggak masalah ya. Itu tidak ada, kita tidak ada melarang itu. Kalau misalkan ada seperti Bapak mau buat sudah tarik 85% tunainya, mau beli lagi yang GAI 5 kali atau 10 kali itu, ya boleh silakan. Nah, ini juga ada satu solusi lah untuk buat mereka yang mau di-convert dulu, supaya dia ada emas yang di GCA dan juga bisa punya uang untuk beli yang GAE unit, itu juga boleh, silakan. Nah, kita tidak ada membahas, cuma kan udah convert ke GCA, beli 85% udah kembali jadikan tunai kepada kita. Nah, mau kita beli untuk GAE 10 kali, ya kita harus untuk pembelian, pilih untuk pembelian ulang di situ. Oh gitu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak William, terima kasih. Oke, boleh. Boleh, sila. Yang selanjutnya Bu Alfaza. Halo. Ya, selamat malam Pak. Maaf,
ada uzur ya, jadi nggak bisa on cam, jadi off cam. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya baru ya Pak ya, baru mau belajar juga gitu kan, karena 2 tahun kemarin masih ada trauma ya, jadi masih harus benar-benar belajarnya luar biasa ya Pak. Ini itu kalau misalnya yang investasinya itu ya, tabungan apa investasi gitu ya? Itu Sebenarnya kalau quantum metal, kita lebih ke nabung emas. Kalau investasi emas, orang akan salah tangkap ini kan trading emas itu atau gold trading. Sebenarnya kita bukan buat trading ya, kita bukan trading emas, jangan salah paham. Kita lebih adalah kita yang seperti konvensional, kita jual beli emas, tapi kita dalam bentuk digital. Tapi kita juga bisa ada opsi bisa memilih untuk bisa tarik emas fisik seperti itu. Tapi kita cuma tabungan gitu kan ya, tidak ada yang kayak misalnya kita dapat profit kayak gitu, tidak ada. Oke, nah kalau itu keuntungan dari mana? Keuntungan kita adalah misalkan dari kenaikan harga emas. Kalau kita punya nabung emas di GSA yang saya bilang itu, nah kalau harga emas naik, nah kita bisa lihat harga kita buyback. Kalau harga buyback itu kan di atas harga yang kita beli, awal yang beli, ya termasuk kita sudah profit. Kita bisa pilih, kita bisa jual emas itu. Atau seperti yang tadi Bapak yang bilang itu, bisa kita beli yang enhancement produk GAE. Nah, GAE ada GAE 5 kali dan GAE 10 kali. Nah, ini bedanya apa di sini? Kalau GAE, kita seperti kita kredit emas. Nah, kredit emas maksudnya gimana? Maksudnya seperti kita beli rumah lah. Saya berikan contoh yang paling simple. Kita beli rumah, tapi kita nggak bayar 100% cash. Tapi kita cuma bayar DP doang. Tapi kita punya nilai yang rumah yang 1 miliar itu. Berarti kita punya emas, misalkan kita beli, kita bayar yang contoh JI 10 kali. 10 kali, berarti itu kan kita bayar $250, kita dapat emas yang bernilai $2.500. Nah, kalau harga emas naik, misalkan 1%, 1% dari $2.500, berarti kita dapatnya berapa? $25. Nah, berarti $25 dibanding dengan DP kita, berarti kita sudah profit 10%. Nah, berbeda dengan yang investasi, kita ini kan kita ambil keuntungan atau profit kita kalau harga emas naik. Nah, sama kita jual beli emas fisik. Ya, kalau kita kan beli dengan harga murah, jual dengan harga tinggi. Cuma ini kan dia lebih banyak karena kita dapat pembiayaan sampai 90%. Jadi kita dapat nilai yang lebih tinggi untuk beli emas seperti itu. Oke. Berarti sistemnya kalau yang tadi yang ketiga ya, yang ketiga berarti kita kayak misalnya kita mau beli emas misalnya 25 gram gitu kan dengan harga sekian ratus, tapi kita bayarnya nyicil gitu ya. Kalau di sini kita nggak perlu nyicil. Kalau untuk itu pembiayaan itu kita nggak perlu nyicil, tapi pembiayaan itu akan dikurangin kalau kita sudah jual unitnya. Jadi dari profit kita akan kita bayar setelah kita sudah terminate. Nah, dari total keuntungan kita dikurangin dari situ, dikurangin. Jadi jadi kita di sini quantum metal kita bukan menjanjikan sehari berapa persen atau sebulan berapa persen, karena harga emas itu ada naik turun. Jadi kalau harga turun akan terjadi apa? Kalau harga turun pasti kita jual itu kita rugi. Kalau kita tahan, kita tidak jual, berarti kita mungkin mengalami kerugian, kita bisa lihat. Tapi kalau kita tarik, kita cuma harus tahan sampai gimana? Sampai harga emas sudah naik dan di atas harga kita beli. Itu namanya kita sudah bisa mendapat keuntungan kita, profit kita. Kalau yang pertama kan itu kita nabung minimal 30.000 sudah bisa ya, sudah bisa. Jadi pembelian itu kan minimum dari Rp30.000 maupun berapa uang kita ya untuk nabung bisa. Kalau buat lebih GSA itu lebih seperti
nabung emas lah kita bilang. Tapi ada banyak di sini. Kita lihat jangka panjang lah. Jangka panjang kalau harga emas misalkan setahun kemudian, tapi kita setiap ada rezeki, ada uang, kita bisa nabung di GSA. Nah, untuk apa? Suatu hari kan misalkan harga emas naik nih. Nah, saya butuh pakai uang, tapi saya nggak mau jual emas, saya tinggalnya ambil untuk 85% jadikan tunai, itu bisa. Nah, jadi kalau tidak, kita nabung-nabung sampai kita kan bisa kumpulin. Nah, ada orang bilang, saya nggak mungkin dalam waktu yang singkat langsung beli banyak itu. Tapi mungkin dia nabung dari kecil, nabung sampai, suatu hari mungkin targetnya mau ambil emas fisik, bisa nggak? Bisa, nanti dia bisa ambil emas fisik, tukarnya cetak emas. Atau kumpulin suatu hari, saya mau pakai uang, saya bisa cairin, atau saya mau convert, itu juga boleh. Oke, kalau yang ke satu dan kedua paham sih. Tapi yang belum terlalu paham tuh yang tadi yang ketiga, yang apa? Yang GAE. Yang 5 sama 10 itu loh, Pak. Yang 5 kali sama 10 kali itu. Oke, karena ini lebih konsepnya mungkin kita akan lebih masukin lebih detail. Karena buat ada teman-teman yang mereka sempat main emas trading itu agak anggap ini produk leverage. Tapi kita bisa membayangkan yang kita punya GAE itu seperti kita beli emas, kayak kita beli barang pay later, kita beli sekarang kan, tapi kita bayar kemudian. Bayar nanti, maksudnya gitu. Tapi di sini kita bayar DP dulu, kita nggak perlu bayar yang selisihnya, kita bayar DP. Nah, bayar kemudian maksudnya apa? Maksudnya emas ini kalau sudah naik harga kita jual, kita sudah terminate kontraknya, unitnya. Nah, dari keuntungan itu kita potongin yang untuk pembayaran yang nanti, seperti itu. Ya kan, kayak misalkan satu itu kan kita simulasinya satu itu tuh 1 juta ya. Jadi kalau misalnya 5 berarti 5 juta gitu kan, Pak? Gimana maksudnya? Satu apa sih tadi tuh? 1 GX apa? Yang GAE. Oke, saya coba share. Ini 1 unit ya? 1 unit, oke. 1 unit $250. Oke. Di sini boleh lihat slide. Nah, kalau untuk yang GAE 5 kali, itu 1 unit $25. Oke. Kalau untuk yang GAE 10 kali, 1 unit $250. Tapi dengan ditambah dengan pembiayaan dari Quantum kita dapat emas yang bernilai 2.500. Jadi ini kan 90% pembiayaan. Kalau ini 5 kali, kita $25 1 unit, kita dapat total 125. Jadi kita dapat pembiayaan $100. Ini kan 80% pembiayaannya. Oke deh, Pak. Sudah paham sih. Nanti kalau belum paham mungkin tanya lagi sama mentornya. Bisa. Boleh. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa konsul kita punya marketing. Itu saya lihat Dino ada online. Itu tolong masukin nomor kontak Dino. Baik Pak. Nanti saya cantumkan di chat. Oke. Jadi seterusnya ada yang pertanyaan ini. Pak Barat sama Pak Ramla Winston. Halo Pak. Halo. Saya mau bertanya Pak mengenai GS10 itu kan. Jika emasnya turun, gimana Pak perhitungannya? Gimana ya? Ini yang pertanyaan yang bagus. Jadi untuk GAE 10 kali itu, kita bisa lihat keuntungan kita berbanding ya, bisa 10 kali lipat. Kalau kita harga emas naik 1%, berarti kita dapat profit 10%, contohnya. Nah, kembali, kalau harga emas turun 1%, kita juga akan loss 10%. Tapi ini loss bukan, tapi loss 10% bukan karena kita loss betul-betulnya, tapi status kita mungkin dalam posisi loss.
Nah, kalau kita sudah terminate, berhenti lanjut unit ini, jadi kita betul-betul loss. Nah, kita bisa lihat status kita loss. Tapi kalau kita tahan, saya harus tunggu. Kita harus punya tahan, tunggu harga emas sudah naik kembali, lalu kita jual. Jadi kita loss on paper, kita cuma status loss aja. Nah, tapi kalau betul-betul pakai uang kalau terminate, jadi kita betul-betul loss. Maka itu kita bisa lihat status kita kalau kita punya sistem QMS rinciannya. Kalau kita beli di unit, kita bisa lihat kalau posisi kita sudah berhasil keuntungan. Nah, itu posisi adalah yang warna hijau. Itu baru kita berposisi profit. Nah, kalau kita lihat kita di bawah masih posisi yang loss ya udah kita jangan disentuh dulu, ditunggu. Dijual ya, jangan dijual. Jangan dijual. Nah, oke Pak, satu lagi Pak, izin Pak ya. Pak William. Ya silakan. Mengenai pajak tahunan yang 3,5% itu kan Pak, kan misalnya gadai syariah kan. Seandainya misalnya kayak gadai 100 juta. Tahun pertama itu kan terkena pajak 3.500.000. Dan tahun kedua apakah sama Pak? Apakah mengikuti harga pasaran emas? Misalnya emasnya naik, maka pajaknya akan naik juga. Tapi nominalnya tetap sama 3,5% gitu kan? Oke. Ini pertanyaan bagus sekali. Banyak orang akan berpikir, yang kita punya biaya yang 3,5% itu kan ini kan biaya seperti pajak lah, atau kita bilang gadai, tapi itu bukan, itu cuma manajemen fee lah, kita bilang admin fee. Nah, kalau kita sudah tukar ambil 85% jadikan tunai, ya kan? Nah, itu kita tergantung dengan nilai uang aja, tapi tidak akan pengaruh. Misalkan harga emas naik nih, kita harus bayar lebih banyak. Itu konsep yang kita tahu dari pegadaian. Makanya saya bilang kita bukan buat pegadaian, kita bukan konsep yang pegadai. Makanya misalkan 1 juta punya nilai emas, saya tarik, saya dapatnya 85 juta. Oke, setelah 1 tahun saya mau bayar nih, harga emas juga naik dong. Misalkan 1 tahun kemudian harga emas naik, tapi tidak akan pengaruh dengan saya. Kita harus bayar sesuai dengan harga emas. Kita bayar sesuai dengan 85 juta. 85% yang kita terima tunai ditambah dengan 3,5% untuk manajemen fee-nya. Itu aja. Satu lagi Pak, izin Pak ya, pas 3 ya. Oke, boleh. Mengenai akun Pak, kan ini akun kan awak tak ngerti bahasanya Pak, kan bahasa Inggris gitu kan. Soalnya di Indonesia kan kebanyakan mayoritas memahami bahasa Indonesia. Apakah untuk kayak di website adakah program untuk bahasa Indonesia? Oke. Itu bagus. Pak ya. Kami sedang untuk bertambah untuk khusus bahasa Indonesia di website sama di sistem. Ini mungkin dalam waktu, ini tanggal berapa ya? Tanggal 16. Kami usahain mungkin awal bulan nanti ditambahin untuk bahasa Indonesia. Jadi kita lebih gampang untuk mengertinya. Nah, itu kita akan tambahin khusus untuk bahasa Indonesia. Tidak perlu khawatir. Karena kan kita lihat sistem ya bahasa Inggris ya agak kurang, nanti ada yang kurang paham. Nah, kita akan tambahin bahasa Indonesia. Oke, silakan next Pak Lamlan. Ya, selamat malam Pak William. Mohon maaf, ini kan tempat saya sinyal jelek, jadi nggak bisa on ya kameranya ya. Boleh silakan. Oke. Saya baru gabung 1 minggu ya, 1 minggu. Tapi memang karena berdasarkan video-video itu saya tonton, jadi memang saya sudah coba nih. Jadi saya sudah sama GAE sudah saya coba. Jadi memang ya belum besar sih, baru 2,2 kilo lah sekarang ini. Hanya mungkin pertama saran kalau saya lihat di grup juga kan ada banyak yang kurang paham. Pertama begini, satu misalnya ini kan Zoom untuk semacam
marketing plan-nya lah. Mungkin nanti kalau yang sudah jadi katakanlah dia daftar, mungkin ada syarat untuk bimbingan teknis. Artinya ya kalau di menu-menu itu bagus ya kalau mau coba-coba, tapi kan tidak semua orang cepat menangkap. Maksudnya ini menunya ini, cara belinya begini. Nah, itu mungkin di sesi lain ada Zoom-nya yang memang khusus gitu. Iya, betul. Namanya training. Kita akan melakukan itu. training untuk teknisnya. Sebenarnya rencana kita akan buat seperti itu, tapi kami lagi tunggu buat untuk Indonesia. Nanti sistem kami akan bertambah untuk bahasa Indonesia. Sekian lagi nanti saya akan atur untuk training untuk teknis dalam bahasa Indonesia punya. Jadi kita lebih gampang, dan teman-teman yang lain ya yang sudah bergabung juga boleh ikut. Nah, buat yang belum paham yang sistem kita ya, QMS itu kan bagaimana pendaftaran, bagaimana untuk pembelian unitnya, nah bagaimana untuk jualnya, bagaimana untuk kita mau mencairin seperti itu. Nanti kita akan memberikan training atau mungkin lewat Zoom juga boleh. Lewat Zoom kita akan mengajar dari langkah per langkah, dari mana kita harus mengutamakan, kita harus seperti pendaftaran apa agus kita yang harus prihatin, seperti informasi rekening bank kita harus diisi semua itu. Bagaimana cara kita pembelian, bagaimana cara kita menjual unit kita. Nanti kita akan mengajar dalam secara teknis di dalam training Zoom nanti. Oke, jadi begini. Jadi saya sudah coba nih, kebetulan ya. Saya sudah jual los juga karena kepengen tahu. Ya kan, yang GAE yang 10. Jadi saya memang baru tadi hari ini saya jual. Memang saya hitung saya lossnya 1,6 juta lah. Tapi bukan itu masalahnya. Saya hanya pengen tahu ini punya sistem seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang belum memang jangan. Halo. Hanya coba aja. Nah, begini Pak William ya, apa namanya, kan ada saya ngajukan kalau kita mau mengembangkan kan ngajukan. Nah itu proses misalnya kita disetujui itu seperti apa ya? Oke, misalkan kita posisi kita masih loss atau kita profit, ya kan? Ya. Nah, kita kalau punya unit JE, oke, maupun kita terminate atau kita mau jual kita punya emas, itu kan kita harus tahu ada harganya buy and sell. Oke, berarti QM sell itu adalah harga yang kita beli. Kalau harga QM buy adalah kita yang jual. Jadi QM yang buyback, sebenarnya kita beli mata uang ada pushnya, ya kan? Oke, nah di situ kita harus lihat. Pertama, harga QM buy harga berapa? Dengan kita punya unit, dengan berapa unit dikali dengan harga QM buy. Nah kalau kita di produk yang JE, namanya itu pembiayaan. Nah, dikurangin pembiayaan seperti contoh JI 5 kali. JI 5 kali itu kan kita pembiayaan itu kan $100. Kita bayar $25, pembiayaan $100. Jadi di totalin, jadi harga emas QM buy dikali dengan emas yang kita dapat, yang kita pembelian dari awal, itu total dikurangin dengan pembiayaan dengan manajemen fee. Nah, yang paling akan keliru adalah di sini. Karena kita punya pembiayaan, kita punya manajemen fee, kita 3,5% hitungan per annum. Nah, tapi kalau ada teman-teman, misalnya seperti Bapak, nah kita sudah punya unit ini sudah berapa lama? Kalau 10 hari, nah kita cuma hitung 10 hari. Kalau 1 hari, 1 hari. Nah, jadi di sana ada rinciannya. Kalau Bapak kan bisa buka di unit seperti yang tadi Bapak jual, di rincian di transaksi yang rinciannya bisa lihat totalnya nilai berapa untuk kurang kalau posisi harga emas lagi turun nih, berarti lossnya berapa ya, ditambahin untuk pembiayaan sama untuk manajemen fee berapa, itu yang kita terima itu bersih berapa. Jadi ada perhitungan yang kita sudah hitung di rinciannya di sana. Makanya semua teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut
apa akan bingung gimana hitung, kita kan nggak tahu hitung sendiri. Kita bisa buka di rincian kita bisa lihat posisi kita di atas untung atau kita masih di posisi loss. Kalau harga emas turun ya mungkin kita di posisi loss. Nah, kita bisa cek di sana kita loss berapa. Nah, kalau kita untung berapa. Ini kita sudah ada formula akan tampil di sana. Nah, terakhir ini nyangkut rekening bank. Jadi pertama saya pakai bank swasta lah. Masuk ke rekeningnya lebih lama. Ketika saya pakai banknya BNI itu dia lebih cepat masuk ke rekeningnya. Ini memang lebih bagus sarannya harus bank ini ya, BNI atau Mandiri begitu. Oh, sebenarnya ini kan tidak banyak pengaruh karena ini kalau untuk transaksi bank sebenarnya kan kita kan dalam waktu ya untuk misalkan kita withdraw, kita terminate, transaksi yang kita terima sampai kita terima uang masuk ke rekening kita kan sebenarnya dalam waktu 2 kali 24 jadi 48 jam. Itu hitungan hari waktu kerja. Oke. Nah, kalau untuk beda bank sebenarnya kan ini kan dari kita punya finance, kita punya admin untuk bertransaksi ya. Tapi akan terjadi begini, kadangnya itu ada telat itu karena clearing bank itu yang terjadi. Clearing bank yang terjadi. Makanya tapi di sini padahal saya saranin kalau teman-teman ya kalau ada pakai yang seperti Bank Mandiri itu oke, BNI atau BAI itu oke. Kalau masuk ke BCA mungkin ada clearing waktunya, clearing waktu mungkin agak delay seperti itu. Ini dari bank yang delay, bukan kita yang delay. Kita coba usaha prosesnya secepat mungkin. Setiap hari, misalkan hari ini yang sudah punya bertransaksi, kita kemungkinan berproses dalam waktu hari ini. Tapi kadangnya kalau kebanyakan transaksi ya mungkin akan ditunda mungkin besok. Misalkan, tapi akan terjadi. Pagi kita sudah withdraw, mungkin sore kita sudah terima. Nah, tapi kita lagi implementasi kita punya layanannya. Layanan maksudnya kita diusahakan secepatnya mungkinnya. Sekarang kita bilang batas waktu ya 48 jam dalam waktu 2 hari. Tapi kita rencana mau diusahain pemprosesan misalkan transaksi untuk WD itu dalam waktu 3 sampai 5 jam. Itu ada target kita. Tapi kita sedang membuat implementasi untuk ini. Oh, terima kasih Pak William. Saya kemarin terminnya aja hanya 7 jam. Jadi jam 4 subuh saya termit, sekitar jam 11-an saya udah masuk rekening. Tapi pakai rekening BNI. Oke. Kalau biasa eksekusi ya pagi sebenarnya kan siang atau paling sore kita sudah terima. Tapi eksekusi malam itu jatuhnya besok pagi karena kan kita admin sana mau proses mereka ikut waktu jam gitu. Oke, makasih itu aja Pak William ya, makasih ya. Oke. Nah, ini saya ada lihat pertanyaan di chat box ya, saya baca dulu ya yang tadi Bu Alfaza. Nah, untuk pemula untuk ambil apa yang bagus sebenarnya kan ini saran saya adalah buat semua orang ya, kalau pemula itu kamu harus tahu produk yang mana, produk yang sebagaimana dulu. Semua maupun GSA, GCA, GAE, ya kan? Atau GAE 5 kali atau 10 kali. Belajar dulu, pilih yang mana lebih cocok. Nah, kalau ada yang kurang, yang bisa tanya ke referent atau kita punya marketing bisa membantu. Nah, pilih yang sesuai dengan masing-masing. Itu paling bijak itu. Nah, Pak Herman ada GAI 10 kali untung lebih besar kalau risiko sama minim. Ya betul. Sebenarnya risiko itu cuma ini. Kembali ini ya. Risiko adalah di sini. Kita tidak perlu takut kalau harga emas turun. Kita memang posisi loss, tapi kita bukan betul-betul loss. Nah, tapi kalau buat yang trading emas, kalau mereka ada margin call, kalau emas turun itu betul-betul loss itu. Kalau kita tidak top up, kalau kita kena margin call.
Itu betul-betul loss. Nah, makanya di QM ada bagus di sini. Kalau harga emas turun, ya kita paling diamin aja. Kita berharap harga emas bisa kembali atau bisa naik lebih tinggi. Ya, waktu itu kita baru jual unit kita atau terminate unit kita ambil profit kita. Nah, jadi buat yang teman-teman mungkin dia ada putarin dana untuk buat bisnis, ya mungkin GSA atau GCA juga cukup untuk buat mereka buat nabung emas, ya kan. Nah, mereka kapan mau ada kebutuhan pakai uang, mereka bisa tarik 85% jadi tunai. Itu tergantung dengan kebutuhan pelanggan kita masing-masing. Nah, kita memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, bagaimana bisa mempergunakan emas, ya kan, melalui quantum meter ini, emas digital kami untuk kelola uang kita, dan berharap dengan kenaikan harga emas itu bisa membawakan penghasilan atau keuntungan kepada masyarakat gitu. Oke, mungkin waktunya juga udah ada Pak Herman terakhir. Oke, Pak Herman silakan terakhir ya. Soalnya waktunya juga agak malam, jadi jangan tunda-tunda, takutnya teman-teman lain juga pada udah ngantuk gitu. Oke, silakan Pak Herman. Halo Pak Herman, angkat tangannya. Iya Pak William, udah kedengaran? Oke. Boleh. Saya meneruskan pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan, apakah QM ini butuh izin OJK juga selain Bapepti? Nah, mungkin Pak William boleh jelasin lagi. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik juga sekali lagi. Oke, sebenarnya kan untuk perizinan, saya sudah konsultasi ke pihak seperti Bapepti, OJK, DSN. Nah, yang lucunya adalah di sini pihak OJK, karena sekarang kita punya bisnis adalah di bidang perdagangan emas digital. Nah, untuk perdagangan emas digital ini jatuh di Bapepti. Oke. Nah, kedua, kita punya, kalau bilang kita ada patuan untuk syariah, tawalut semua itu jatuh ke Dewan Syariah Nasional, DSN. Nah, karena kita terdaftar itu di DSN itu sebagai fintech syariah. Oke. Nah, kembali ke OJK. Saya sempat nanya, minta bagaimana kalau untuk perizinan yang quantum meter butuh di OJK bagaimana. Setelah mereka udah tahu kita di bidang perdagangan emas digital, ya mereka ajuin kita ke Bapepti. Jadi untuk di OJK kita tidak butuh untuk perizinan, tapi tetap seperti aktivitas itu kan tetap ada diawasi sama OJK. Seperti itu. Karena OJK sekarang dia lebih khusus di bidang seperti walaupun fintech ya, fintech konvensional. Kalau fintech syariah itu jatuh ke DSN. Nah, fintech konvensional itu jatuh apa? Seperti P2P lending lah, atau yang peminjaman online lah, seperti itu, atau pembankan lah, atau asuransi lah. Nah, itu jatuh ke pihak OJK. Nah, karena kita tidak jatuh di bidang yang tersebut, makanya kita tidak perlu pengajuan untuk OJK. Padahal saya tanya ke pihak OJK, malah OJK nggak tahu kita jatuh ke perizinan OJK yang mana satu. Itu yang makanya di sini sudah clear kita tidak untuk ambil di OJK perizinannya. Oke, ada satu orang lagi, Pak Andi. Terakhir ya, sudah jam 10 malam nih. Oke, Pak Andi, silakan. Ya, selamat malam Pak William. Ini Pak William, progres kantor yang baru, progres hidrofisik, sama progres QM support orang Indonesia, Pak William. Mungkin bisa dikeluarkan di sini, Pak. Maksudnya apa, Pak? Ya, kemarin kan ada renovasi kantor baru itu, Pak. Lantai 29 sudah selesai atau belum? Oh, sudah. Kita lantai 29 sekarang sudah beraktivitas. Jadi yang di lantai 7 mungkin sampai bulan Oktober itu nanti semuanya operasional kita di lantai 29.
kita sudah selesai untuk renovasi, dan kemarin juga ada beberapa tim mereka sempat untuk meeting di lantai 29. Nah, nanti untuk buat yang ingin kunjungan ke kantor yang di Jakarta ya, lantai 29 di The Plaza, itu ada nomor kontak Mas Dino, ya kan? Dia sebagai marketing dan manajemen di Indonesia, bisa hubungin Dino untuk minta jadwalnya. Mungkin sekarang kan sudah mulai kita ada beraktivitas, kalau mau datang ya takutnya ada clash sama tim yang lain, ya kita aturin waktunya. Saya sangat terima kasih untuk dengan dukungan semua tim-tim ya selama ini Quantometer di Indonesia, dan kita sudah semakin melangkah. Kita punya pemprosesannya di Indonesia ini. Ya, kantor kita sekarang sudah punya yang fisik dan lebih besar, punya ruang meeting room, dan ke depan mungkin kita bisa mungkin ada aktivitas secara offline seperti workshop dan meeting di kantor kita. Kemudian untuk withdraw fisik Pak, kapan bisa ini mesin ATM itu? Withdraw untuk fisik ATM-nya sebenarnya kan di Malaysia kita sudah lihat banyak video lah. Di Malaysia sudah punya 4 ATM mesin, oke. Tapi ATM mesin yang di Malaysia itu kan sekarang yang dipakai itu kan besar sekali, oke. Dan itu kalau mau dipasang di Indonesia dan di kantor kita kan tidak mungkin. Makanya kita ada solusi lagi. Kita akan masukin ATM mesin yang agak kecil, mungkin withdraw emas fisik itu patangan itu kan lewat ATM itu kan mungkin sampai 30 kilo sekali, mungkin berapa gram sampai 1 kilo mungkin bisa. Nah, tapi untuk masukin mesin ATM ini kita harus cek dulu dengan dokumennya, dengan perizinannya untuk masukin ATM emas itu. Mungkin rencana itu kan jatuh di tahun depan. Tapi saya akan usahakan karena kemarin saya sempat meeting sama Datuk Lim bahwa untuk ATM mesinnya bagaimana. Sebenarnya kita sudah ada, cuma kan mau masukin ke Indonesia ini kan harus punya perizinan untuk import. Nah, semua karena mesin ini kan bukan mesin biasa, ini mesin ATM dan emas punya, kan untuk withdraw emas. Nah, selain itu kita sedang usaha untuk withdraw fisik itu bisa by kita punya QMS system. Jadi member-member ya, seperti di Malaysia itu kan withdraw ada pilihan. Buat Indonesia kita akan implementasi di sistem baru kami. Nanti sistem baru yang kita akan meluncurkan itu adalah versi yang sudah upgrade, dan kita akan tambahin sistem khusus Indonesia ya, bisa withdraw untuk emas Antam, dan kita nggak perlu ambil di mana. Jadi emas itu akan dikirim dari pihak Brankas LM yang pihak Antam langsung sampai ke tangan atau rumah kita. Nah, itu kita sedang diprosesin sekarang. Kapan Pak kira-kira Pak sistem barunya Pak? Nah, ini sebenarnya kan implementasi sistem ini kan dari bulan-bulan yang kemarin. Makanya saya juga meeting minta secepat mungkin kita punya sistem yang baru ini. Karena kan kita sekarang baru audit untuk sistem untuk pengajuan untuk ke Bapeti. Makanya setelah ini kita punya sistem baru akan diajuin lagi seperti itu. Sebenarnya kan tidak lama lagi, tapi untuk jangka waktunya kapan saya nggak bisa memberikan konfirmasi dulu karena ini bukan di jangkauan saya harus minta jawaban dari pusat tim IT kami. Nah, dan itu sebenarnya kan dari usaha mereka ya katanya sudah mau komplit. Nah, cuma kan launching kapan saya belum bisa memberikan kepastian. Kalau untuk QM support orang Indonesia dalam waktu dekat ya Pak? Soalnya kendala bahasa ini teman-teman kalau ke QM support. Untuk customer service yang buat sementara memang semua orang kan harus ke Malaysia ya, yang pusat itu. Nah, buat yang di Indonesia ya mungkin dalam waktu yang dekat ini akan ada customer service untuk membantulah pelanggan kita, member-member kita. Seperti ada kendala apa, nanti ada khusus orangnya akan handle. Nanti saya akan memberitahu. Cuma kasih saya sedikit waktu dulu, karena ini kan butuh nanti
training segala itu sampai dia bisa handle customer service-nya. Nah, ini paling kasih saya paling 2 sampai 3 minggu lah. Kita akan Ya, siapin mungkin- untuk orang yang customer service-nya. Itu aja Pak progres yang ingin saya tahu. Terima kasih Pak William. Oke, baik. Oke, jadi untuk waktunya juga sudah lama kita sembang-sembang, kita ngobrol dan sharing. Jadi saya di sini juga terima kasih yang kepada teman-teman yang lama ya dan teman baru yang baru bergabung sama kita untuk hadir Zoom meeting malam ini. Dan semoga kita bisa lebih maju lagi dan kita sudah lihat perkembangan Quantum Matter selama ini dan berharap terima kasih kepada semua yang Ya. sudah Terima kasih Pak William. Terima Ya. kasih Pak Herman. Ya, sampai jumpa. Jadi Terima kasih Pak William. untuk Terima kasih sharing Pak William. sampai Terima selesai kasih. ini. Terima Ya. kasih. William. Selamat malam Pak William dan untuk Selamat semuanya. malam.